Baik, mari kita 1 menit kita saat teduh pribadi, kita tenangkan hati, pikiran, jiwa kita arahkan kepada pertemuan ini agar ada kesatuan hati dalam kebenaran firman. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Mulia. Kami merendahkan diri di hadapan tata kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami mengagumi setiap karya-karya salib-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau bersepakat bersatu hati untuk menaikkan pujian dan hormat bagi Tuhan. Dan kami mau mendengar sabda-Mu, perenungan untuk bisa menjadi panduan dan pedoman langkah hidup kami dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah. Tuntunan firman-Mu akan menjaga kehidupan kami aman, damai, sejahtera, sentosa senantiasa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, bersama-sama mari kita naikkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dari Bethlehem, kota kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus, kami bersepakat dan berterima kasih bersama-sama. Kami katakan amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ya besok saya akan ke gereja Padang Gembala, lalu kemudian saya juga akan mengunjungi Dome of the Rock ya. Jadi seandainya memang ada pokok doa yang mungkin Anda tergerak ya, tapi kalau tergerak saja Bapak Ibu. Kalau nggak tergerak jangan dipaksakan, karena tanpa Anda tulis pun saya mendoakan untuk Bapak Ibu semua ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan pujian ini agar kita tidak melupakan ya Bapak Ibu, bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati kita setulus salib Tuhan dan mengubah mata kita seindah kasih Tuhan ya. Untuk itu saya mulai share kata-katanya. Oke, saya ini sebentar, mohon izin maaf, ini ada satu kesalahan. Ya, dimatikan dulu ininya. Oke, saya mulai share lagi ya Bapak Ibu ya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, satu
Bentuk kami Tuhan Yesus seturut kebenaran firman-Mu yang akan kami jelang sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin yang mau dibentuk oleh firman Tuhan ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita mulai yuk buka Alkitab kita. Lalu kita lanjutkan ya Bapak Ibu di 2 Raja-Raja pasal yang ke-14. Ya, di 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 sebentar ya. Oke. Ini ya. Amasya Raja Yehuda. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amasya anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ia mengalahkan Edom di lomba asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainyalah kota itu Yokteel. Begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amazia Raja Yehuda, mengatakan, rumput duri yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon, bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama dengan engkau? Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel lalu mengadu tenagalah mereka. Ia dan Amazia Raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amazia Raja Yehuda anak Yoas bin Ahazia di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak, segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawannya dan bagaimana ia berperang melawan Amazia Raja Yehuda, bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria di samping Raja-Raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amazia bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahas Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amazia, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia. Sebab itu larilah ia ke Lachis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lachis. Lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda lalu dikuburkan di Yerusalem, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Azaria yang masih berumur 16 tahun.
dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada pesan spesifik untuk kita nih Bapak Ibu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apa itu? Buna singkat saja Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita itu ketika kita merasa baik-baik saja, di sisi lain sebenarnya kita harus waspada. Karena semakin baik-baik saja keadaan kita, maka semakin besarlah ancaman yang membuat kita menjadi tidak baik. Seperti yang dialami oleh siapa? Oleh Amazia ini. Ya. Mungkin ini pesan untuk generasi Z. Ya, generasi Z yang tentu saya percaya, saya berharap ini bisa menjadi satu catatan penting bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh generasi Z bukanlah sesuatu yang pasti dan signifikan. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi keberhasilan di generasi Z itu belum tentu menjamin masa depan mereka di kemudian hari ketika mereka tidak menjaga hati mereka dan juga menjaga kehidupan mereka dengan benar ya. Tapi ini bukan cuma generasi Z saja, tapi generasi Z Alpha juga untuk generasi baby boomers dan generasi Y, siapapun kita. Karena musuh terganas ketika seseorang merasa dia sudah oke, dia sudah berhasil, dia sudah aman adalah apa? Ceroboh dan sombong. Nah, ceroboh dan sombong ini kalau dipadukan menjadi satu nilai, yaitu apa nilainya? Nilainya adalah takabur, Bapak Ibu. Ya, takabur, katakan takabur. Ya, aku tak kabur kemana-mana Abuna. Nah, bukan kabur kemana-mana Bapak Ibu ya, tapi takabur ini bicara tentang kelengahan kita karena kita merasa semuanya baik-baik saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kalau keadaan kita itu tidak selalu aman. Karena apa? Itu yang membuat kita waspada. Tetapi kalau kita selalu baik-baik saja, itu bisa membuat kita lengah. Dan kelengahan kita yang terbesar dan paling sering terjadi adalah kesombongan yang melahirkan kecerobohan. Dan akhirnya kita menjadi takabur. Seperti yang dialami oleh Amazia ini. Nah, jadi takabur itu sikap ceroboh dan sombong yang dimiliki oleh seseorang. Yuk kita pagi hari ini di waktu Indonesia dan saya di waktu tengah malam di Bethlehem ini, kita mau sama-sama, saya juga diingatkan bahwa sekalipun memang pemeriksaan itu lancar, nggak ada masalah, semuanya baik-baik saja, tetapi hari ini saya juga diingatkan, grup ini nggak boleh takabur. Dan ini juga pasti menjadi pesan penting juga untuk Bapak Ibu semua. Dalam keadaan Bapak Ibu saat ini, jangan takabur. Ketika kita mendapat mujizat, jangan takabur. Ketika kita mendapatkan berkat yang berlimpah, jangan sombong. Ketika kita mendapat kemudahan dan dipermudah oleh Tuhan, jangan takabur. Ketika kita mendapat akses anugerah yang mulia, bagaimana apa yang kita minta selalu Tuhan berikan, juga jangan takabur. Sebab begitu kita takabur, maka itu akan memberikan sebuah celah untuk iblis menciptakan konflik Bapak Ibu. Dan konflik itu akan menjadi konflik interest mulai dari diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Yang mengakibatkan maksud saya hubungan menjadi tidak harmonis. Ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk kita secara sadar menghindari sikap-sikap takabur ini. Ya. Bagaimana caranya? Memang firman Tuhan mengatakan kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, sekarang Abuna mau sampaikan ini loh yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita benar-benar supaya kita tuh tidak mudah takabur. Karena takabur itu bukan hanya tentang orang yang belum kenal Tuhan lalu dapat berkat dan sombong, enggak. Banyak orang yang sudah kenal Tuhan, dapat anugerah Tuhan dengan begitu mudah dan begitu instan, itu membuat takabur sehingga lupa untuk mengenali diri sendiri ya. Nilai yang pertama ya Bapak Ibu, kita harus kenali diri sendiri. Amazia ini tidak mengenali dirinya sendiri. Dia tidak mau introspeksi dirinya sendiri.
Padahal coba kalau dia mau introspeksi dirinya sendiri, saya pasti yakin dan percaya Amazia pasti akan mampu mengendalikan dirinya, ya. Jadi mari kita terus pelajari. Dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita diajarkan untuk bisa menerima keburukan kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu keburukan kita di mana, mari kita jangan malu untuk akui di hadapan Tuhan, dan kita mau untuk berjuang. Tuhan, aku mau berubah dong dari aku yang buruk banget. Kan buruk ini kan macam-macam ya, Bapak Ibu. Ada yang mungkin sifatnya seperti ini, sikapnya seperti itu, responnya seperti ini, pemikirannya seperti itu, ya. Jadi ini cuma Bapak Ibu dan saya juga secara pribadi yang tahu dengan Tuhan Yesus yang selalu menyertai saudara dan saya. Jadi mari hari ini kita kembali lagi kita coba, aku mau kenal diri kita, ya, masing-masing. Saya berdoa melalui BW ini kita dibuat dituntun untuk bisa mengenal diri kita sendiri itu seperti apa, ya, supaya kalau memang kita melihat ada satu kekurangan, kita tidak melihat itu sebagai kegagalan yang menghancurkan, tetapi kita bisa menerima kelemahan kita, supaya kita juga bisa menerima kalau kita tuh sedang mengalami kegagalan. Sehingga kalau kita bisa menerima kegagalan, kita akan menjadi pribadi yang menerima proses yang sedang dikembangkan oleh Tuhan, ya, proses untuk menjadikan kita senggaba dan serupa dengan Dia. Nah, selain pengenalan diri sendiri, yang kedua, kita juga harus mau belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Caranya adalah apa? Yang pertama, bukan cuma ngobrol. Kalau ngobrol tuh gosip, Bapak Ibu, ya. Berinteraksi dengan orang lain tuh bukan cuma chat WA, tapi justru bukan kita yang aktif ngomong, kita yang aktif mendengar. Di sini Amazia nggak mau dengar, baik dengar peringatan, dengar nasihat, tetap dia ngotot, ayo adu tenaga. Sehingga apa yang terjadi? Kekalahan dia mengakibatkan bukan kekalahan dia pribadi, tapi kekalahan satu suku bangsa, itu Yehuda. Nah, hati-hati jangan sampai karena kita tidak mau mendengar pendapat orang lain, sekalipun kita yang punya pekerjaan, kita yang punya pelayanan, kita yang punya perusahaan, ketika kita mengalami kejatuhan, itu juga mempengaruhi kejatuhan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melakukan satu tindakan yang negatif, itu akan mempengaruhi citra nama baik keluarga kita, akan tercoreng di kemudian hari. Untuk itu, mendengar pendapat orang lain itu cara yang efektif. Bagaimana caranya? Berikan ruang dan waktu. Nah, saya berdoa sekali lagi, BW ini bisa menjadi cara untuk Anda mau mendengar nasihat setiap hari dalam kurun waktu sekitar 30-40 menit. Anda berikan ruang, Anda berikan waktu, dan Anda dengar. Karena kan memang kalau BW kan mohon izin hanya Abuna yang menyampaikan, Bapak Ibu hanya menyimak, ya kan, baru terakhir kita bisa buka mikrofon. Jadi bukan karena tentang saya cuma bisa harus dengar, nggak boleh ngomong, bukan. Karena dengan begitu kita dilatih untuk mau mendengar pendapat orang. Kan apa yang saya sampaikan ini bukan hanya pendapat saya pribadi, tapi saya menyampaikan apa yang Roh Kudus taruh di dalam impresi hati saya. Supaya apa sih Abuna gunanya? Kalau kita mau terbiasa mendengar orang ngomong, kita akan terbiasa terlatih untuk berempati dengan orang. Nah, kadar berempati dengan orang lain ini perlu diasah, Bapak Ibu. Nggak bisa hanya sekedar berempati selesai. Sampai usia manapun manusia tidak akan berhenti belajar. Artinya ada eskalasi peningkatan rasa empati yang harus kita miliki dalam kehidupan ini, supaya kita tidak takabur. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian terkasih, kita harus belajar juga untuk tidak bosan belajar. Kenapa saya katakan belajar tidak bosan belajar? Karena untuk mengambil sikap, ayo rajin belajar, itu nggak bisa langsung. Pasti butuh proses untuk sampai di tahap itu. Jadi lebih baik kita akui saja, saya sedang belajar untuk mau tidak berhenti belajar. Ya. Karena dengan kita mau belajar untuk terus belajar atau tidak berhenti belajar, maka kita sedang berlatih diri kita untuk bisa menghargai kontribusi yang ada di pihak luar kita. Bisa orang lain, bisa bahan-bahan yang kita baca,
Ya, selain Alkitab bisa juga dari tulisan-tulisan yang positif yang bisa memotivasi kehidupan kita. Kita juga bisa belajar dari kesaksian hidup orang lain. Makanya Bapak Ibu, sikap terbuka untuk belajar dari orang itu bukan hanya menyematkan apa yang baik di orang kepada kita. Kadang-kadang nggak bisa juga, karena kan kehidupan mereka beda sama kita. Sama seperti halnya ketika kita datang ke negeri orang. Biasa makan rasanya gurih, di negeri orang rasanya semua serba asam. Mau nggak mau kita harus belajar. Kita nggak bisa paksa diri kita untuk, pokoknya saya bisanya tuh makannya masan manis atau pedas. Ya kita harus belajar. Apalagi kalau kita belajar mengenai nilai-nilai yang memang yang positif. Ya, yang positif. Nah, tentu yang terakhir apa? Jagalah hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika kita mengenali diri kita, kita menjaga hati kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita menjaga hati kita. Ketika kita belajar dari orang lain, kita menjaga hati kita. Sehingga kita tidak over ketika kita melakukan satu, hal kedua, dan hal ketiga ini. Karena kalau over bahaya. Nanti kalau terlalu mengenali diri, terlalu sombong, malah lebih sombong lagi nanti. Terlalu overconfident. Kalau terlalu belajar dari orang lain malah nanti jadi nggak confident. Kenapa? Karena bergantung sama orang lain. Jadi bagaimanapun juga di garis bawahi adalah memang harus dijaga hati dan pikiran kita. Bagaimana sih caranya? Ya kalau kita mau menjaga secara aplikasi, kita harus bersyukur sama Tuhan. Segala sesuatu harus bersyukur. Itu caranya. Tetapi bersyukur tidak cukup hanya dengan bersyukur. Tentu kita harus menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, 2 Timotius 3:16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Ini adalah pola penjagaan hidup orang percaya. Yuk sama-sama kita mulai hari ini ya. Jadi Bapak Ibu, bosan pun juga bisa bikin takabur Bapak Ibu. Bosan nih bewek gini-gini mulu. Akhirnya tidak dengar. Nah, begitu dia tidak dengar, tanpa disadari, dia pasti langsung mengendor. Karena apa? Ketika dia sinkronize dengan bahan yang lain atau YouTube yang lain, pasti nggak akan sama. Yang tadinya bisa melengkapi malah jadi kurang. Memang tantangannya besar. Antara rasa jenuh, capek, malas, bosan. Ini semua adalah buah dari kesombongan dan kecerobohan kita. Mari jangan takabur. Karena dengan takabur kita sedang masuk ke dalam sebuah kegagalan yang akan membawa banyak pihak di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama berdoa supaya dari tanah perjanjian ini ada berkat Tuhan yang mengalir, ada satu kebenaran yang selalu diingat. Ketika keadaan lagi susah, kita juga nggak mudah kecewa. Ketika keadaan kita sedang oke, kita juga nggak takabur. Ketika kita dibuat mampu oleh Tuhan, kita juga tidak sombong. Ketika kita juga dibuat bisa oleh Tuhan, kita juga tidak meremehkan. Sehingga kita tidak mengurangi dan menghilangkan bagian yang biasanya kita perbuat dan kita lakukan. Karena biasanya salah satu hal yang sering kali terjadi untuk orang percaya, ketakaburannya adalah apa? Yang tadinya rajin menjadi nggak rajin. Mulai rajin berdoa, nggak rajin berdoa. Rajin bangun pagi, nggak rajin bangun pagi. Yang tadinya rajin cuci muka, nggak rajin cuci muka. Yang tadinya rajin mandi habis pulang kantor, nggak rajin mandi pulang kantor. Akhirnya apa? Badannya sakit. Itu semua apa? Karena takabur. Karena terbiasa apa? Terbiasa sudah sehat dan merasa sudah dapat suntikan. Padahal segala aspek kehidupan kita harus benar-benar kenali. Kita harus benar-benar mau untuk interaksi supaya kita bisa berempati. Dan untuk melakukan itu semua kita harus bisa menerima. Namun kita harus jaga supaya tidak ada yang kelewatan batas, supaya tidak over. Mari kita satu di dalam doa. Dari tanah perjanjian ini ya Tuhan, hamba percaya bahwa tersedia berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub hingga hamba-Mu Musa dan hingga hamba-Mu Raja Daud, hingga Engkau inkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus. Hamba perkatakan Tuhan, terima kasih untuk tuntunan hari ini. Kami gak boleh
takabur, kami nggak boleh meremehkan sesuatu, kami nggak boleh sombong, kami nggak boleh ceroboh. Kami harus mau melakukan satu persatu nilai yang sudah kami dengar. Menilai diri kami sendiri, berinteraksi dengan orang lain, mengintrospeksi, menerima segala kekurangan, menerima kegagalan, namun bukan menyatakan kegagalan. Tapi dari penerimaan kegagalan itu kami bisa mengenal kelemahan kami di mana, dan kami bisa lakukan sesuatu supaya apa yang lemah menjadi kuat. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menuntun kami untuk mau terus belajar. Buat kami mau terus belajar untuk tetap belajar. Belajar untuk tidak berhenti belajar. Karena hidup ini semuanya harus kami pelajari. Sampai usia berapapun kami pelajari. Karena terbukti ketika kami sudah tidak mampu jalan lagi di usia tua, kami kembali belajar untuk jalan. Jadi ini membuktikan bahwa manusia tidak pernah berhenti belajar. Dan biarlah melalui BW ini kami belajar sesuatu yang akan menuntun kami masuk ke dalam masa depan kami yang gemilang bersama dengan janji Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan dan kami mengikuti BW ini, kami bisa menjaga hati kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Irma yang sedang berulang tahun. Kita arahkan tangan kepada Ibu Irma. Kiranya ketika engkau berulang tahun 1 tahun Ibu Irma kemarin, bertambah pula damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus dalam hidupmu. Apa yang engkau sedang perjuangkan, engkau akan lulus PPTA dan juga engkau juga akan berhasil dalam apa yang engkau usahakan. Dan biarlah keberhasilanmu itu engkau bisa persembahkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami semua yang hadir pada hari ini, yang sakit, hamba berdoa biarlah Tuhan beri kesembuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru, yang berbeban berat Tuhan akan memberi kelegaan, dan Tuhan akan menguatkan lutut yang goyah. Tuhan akan memberikan ingatan kekuatan kepada orang-orang tua, dan Tuhan akan membuat keberhasilan bagi anak-anak masa depan kami. Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub hingga hambanya Musa, Daud dan juga hingga Yesus Kristus sebagai inkarnasi Allah ke muka bumi ini. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Bahwa Ia menghadapkan wajahnya kepadamu. Ia juga yang menaklukkan setiap musuh-musuhmu. Ia pula yang selalu membawamu masuk dalam rencananya, yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah dengan Roh Kudus Tuhan, kita dituntun untuk menjadi pribadi yang tidak takabur, tetap merendah dan menjaga pikiran kita oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih Amin. Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna doanya. Terima Ya, kasih sama-sama, Abuna. Bapak Ibu. Terima kasih Abuni. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Abuna. Selamat pagi. Abuna, Salam mohon sehat. doa ya. Nanti saya kembali ke Medan Abuna. Oh, kita doanya sekarang Pak, sebelum kita berpisah. Bapak Mardani ya, sama Ibu Iya Sekar. Abuna. Ibu Sekar tinggal Abuna. Oh, Ibu Sekar, Pak Mardani yang pulang. Oke. Sama Bu Tia Pardede ya. Bu Tia Pardede kan ada pokok doa yang akan ke depan ini ada ujian ya, Bu? Betul ya? Oke, sama tahun depan berharap bisa membawa anak-anak ya. Ya benar Abuna. Oke, yuk kita sama-sama berdoa, kita doakan. Mari Bapak Ibu, kita arahkan tangan, kita satu di dalam doa. Juga putri dari dari Pak Mardani ya. Kita mau satukan hati, ya kita berdoa. Nah, nanti kalau ada yang saya belum doakan, mungkin Bapak Ibu bisa langsung tulis di WA. Nanti di gereja saya akan doakan lagi. Tapi di Zoom ini kita satu dalam doa sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama semua umat pilihan-Mu di BW ini, kami mendoakan perjalanan Pak Mardani kembali ke Medan. Tuhan berikan penyertaan yang aman, damai sejahtera, diluputkan dari kecelakaan dan mara bahaya, dan tibakan dengan selamat di tujuan. Kami mendoakan semua program dan planning dari Ibu Tia Pardede, semua berjalan dengan baik, dan Tuhan beri keberhasilan.
Tuhan berkati berkelimpahan, Tuhan berikan hikmat marifat yang dahsyat dan luar biasa. Engkau jadikan ia sebagai mata panahmu ya Tuhan, anak panah, dan engkaulah di tangan seorang pahlawan itu. Beliau akan melesat sampai kepada rencana Tuhan yang indah dan berhasil, sehingga anak-anaknya boleh dibawa ke Birmingham. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan dari Putri Pak Mardani. Tuhan, angkat apa yang ada di dalam rahim anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami begitu percaya di dalam nama Yesus ada mujizat ilahi. Yang sepakat sama-sama katakan amin. 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 Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya mohon izin pamit karena baterainya sudah low. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih ya Bunda. Dadah Bapak Ibu. Baik Abuni. Salam Kesehatannya. kangen dari Bethlehem untuk Abuni dan semua yang ada di BW ini. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Bye. Amin. Makasih ya Bunda. Sama-sama. Izin pamit ya. Bye. Ya, Abuna. Bunda. Bye. Makasih Ya. ya Bunda.